Shalom Ibu. Shalom Febri. Ya. Shalom kepada semua kekasih Tuhan. Ya. Bu, bagaimana sih Bu pandangan firman Tuhan tuh tentang tato Bu? Karena terkadang orang tuh berpandangan seringkali nggak apa-apa ditato, yang penting saya masih ke gereja, masih mengasihi Tuhan gitu Bu. Ya, oke. Memang ada beberapa pandangan ya, apalagi disesuaikan dengan kegerakan zaman sekarang. Buat anak-anak muda, buat orang yang setengah baya juga kadang-kadang mau tatoan. Oke lah, kita berbicara mengenai tato ketika kita dalam Tuhan ya. Kalau tato itu terjadi atau dilakukan sebelum bertobat pada Tuhan Yesus, bukan berarti ketika sesudah bertobat kepada Tuhan Yesus nggak apa-apa kan aku dulu tatoannya dulu. Nggak, mesti harus ada pemberesan karena tato yang diterapkan di tubuh seperti menggambar tubuh, meraja tubuh itu memasukkan spirit, roh. Gambar apa? Gambar setan ya, roh setan, karena itu menunjukkan lambang setan. Gambar pelacur masuk roh perjinahan. Nah gitu loh. Gambar mantra ya masuk roh mantra, walaupun ini iseng-iseng tapi hati-hati, namanya iseng-iseng itu berarti kita sudah melanggar garis demarkasi. Nah jadi sudah dalam Tuhan harus ada pemberesan. Pertama harus minta ampun kepada Tuhan bahwa dulu pernah meraja tubuh atau menggambar tubuh, dan sesudah itu minta supaya kuasa darah Yesus menyucikan seluruh tubuhnya dari roh-roh tato itu. Dan kemudian ada satu minyak urapan, di mana minyak itu bisa kita doakan, entah minyak itu dari minyak zaitun atau baby oil atau minyak kelapa ya, tapi jangan air, namanya juga minyak urapan. Didoakan minyak itu dalam nama Tuhan Yesus. Urapan kuasa roh mengalir dan bekerja dalam minyak ini. Ada urapan untuk mengusir setan, menghancurkan pekerjaan setan. Tambah boleh menyembuhkan segala macam penyakit, menghadirkan pertobatan, hadirat Allah, berkat Allah yang melimpah-limpah. Ada urapan mujizat, ada urapan kesembuhan. Terima kasih Bapa, dan urapan kuasa Roh di sini menjadikan minyak ini darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah sambil kita pegang, karena melalui tangan kita, bagi kita orang Kristen sudah diurapi Roh Kudus akan mengalirkan urapan kuasa itu. Nah kemudian ditahirkan pakai minyak urapan itu. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, aku tahirkan semua gambar-gambar di tato ini, merajah tubuh ini, roh tato ini, dalam nama Tuhan Yesus olesi pakai minyak urapan. Itu powernya luar biasa loh dalam minyak. Makanya jangan curiga, apa pakai minyak-minyak segala ya dan sebagainya. Lebih baik kita kalau belum mengerti, pertama bertanya pada Tuhan, yang kedua resapi ada firman-Nya enggak, dan semuanya itu ada. Jangan keburu bilang hati-hati itu sesat. Padahal itu kalau kita terapkan firman demi firman, itu manfaatnya luar biasa, termasuk adanya minyak urapan. Dalam Yakobus dikatakan, jikalau ada orang yang sakit, adalah penatua mengoleskan minyak, berdoa dengan iman. Nah minyak apa itu? Bukan minyak kerokan, minyak urapan tadi dari minyak. Apapun sudah kita doakan dengan iman oleh orang yang berurapan Roh Kudus, dan dengan sungguh-sungguh terjadi. Karena ada pengalaman dengan itu, saya banyak melihat hasilnya atau buahnya. Nah kemudian tolak roh tatunya, roh perjinan yang ada, mungkin gambarnya perempuan telanjang misalkan ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah mungkin ada yang tato salib itu ya, ya nggak apa-apa ditengking, karena kan Yesus disalibnya bukan di situ. Betul.
bukan digambar di tubuh begitu gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, kita usir, yang penting Indonesia roh tato ini keluar dalam nama Tuhan Yesus gitu. Dan kemudian itu kalau melakukan tato sebelum bertobat. Nah, kalau sudah bertobat, sebaiknya jangan takut walaupun itu adalah mode yang begitu lagi digandrungin atau in. Iya. Ya. Lebih baik, mengapa saya katakan sejak kita lahir baru, tubuh kita ini bait Allah yang kudus, di mana Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal di sini. Bahkan hidup kita, diri kita ada kerajaan Allah yang real di dunia ini. Makanya dikatakan kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Nah, berbicara mengenai terang dan garam itu hal apa kalau itu bukan perkara-perkara kerajaan Allah? Namanya juga terang dan garam. Nah, kemudian garam itu berbicara mengenai kasih. Makanya kita perlu menggarami dunia menuju pembusukan. Supaya apa? Dunia ini awet tidak hancur oleh karena pembusukan. Dengan apa? Mari kita sebarkan kasih di dunia ini. Kita beri kasih di dunia ini. Kita penuhi dengan kasih di dunia itu, menggarami dengan kasih. Nah, itu berarti kita garam dunia. Kasih apa? Kasih Kristus yang permanen, yang kekal, dan yang unlimited, yang tidak ada batasnya. Kalau kasih manusia percuma, kasih Kristus. Nah, kemudian sesudah kita sadar bahwa tubuh ini bait Allah yang kudus, kalau orang Kristen itu sudah lahir baru sungguh-sungguh, itu rohnya kan baru tuh. Betul. Nah, ada Roh Kudus di hatinya. Roh Kudus itu akan bisa memberikan kesadaran kepada kita yang konkret bahwa apa yang kita lakukan ini benar atau tidak, berkenan di hati Tuhan atau tidak, pantas atau tidak. Nah, termasuk ketika tatoan. Kalau kita memang sudah lahir baru, ini saya sampaikan kepada seluruh umat Kristen. Kalau memang kekristenan kita sudah lahir baru, Roh Kudus ini yang akan menyadarkan kita. Kok aku rasanya kok nggak nyaman ya sekarang ditato. Kok aku nggak suka ya lihat tatoan ini. Oh iya, ini dulu tato ketika bertobat. Saya mau sekarang bereskan tadi seperti apa yang saya uraikan pertama kali. Minta ampun, kemudian dikuduskan pakai darah Yesus, itu pakai urapan Roh Kudus, dan diusir roh tatonya. Kalau memungkinkan, saya dulu banyak menjumpai anak-anak muda yang sudah terlanjur ditato sebelum bertobat, ketika bertobat karena dia tujuannya sungguh-sungguh bertobat. Bukan hanya saya layani dengan tadi suruh minta ampun sungguh-sungguh, kemudian ditahirkan, dikuduskan tubuhnya, dan dikuduskan oleh minyak urapan, dan kemudian diusir roh tatonya, termasuk roh yang masuk daripada gambar itu. Karena sesuatu yang kita pasang, kita gambar, itu berarti kita menghargai dia, itu ada spiritnya. Nah, jadi sesudah itu mereka berani loh. Kalau dulu diraja saja berani, sekarang dihilangkan saja melalui kedokteran atau apa caranya. Ada banyak yang mau. Supaya apa? Ya benar-benar sudah tidak ada bekasnya. Yang berikutnya, kenapa kita tidak perlu bertato ya? Karena di dalam firman Tuhan, jangan kamu merajah tubuh. Merajah itu menggambar tubuh sampai membekas dan melukai. Itu namanya melukai tubuh. Ya, tadi yang pertama karena kita bait Allah, dan kemudian tato itu ada rohnya. Ya, yang berikutnya ya memang firman melarang kita untuk merajah tubuh. Dan ikuti sekarang pimpinan roh. Dia akan memberikan kesadaran yang nyata dalam diri kita. Aku
kok nggak enak sekarang ya ditato, dan keinginan tato juga hilang sendiri. Jadi di sini masalahnya orang perjanjian baru itu bukan boleh atau tidak boleh, karena kadang-kadang pertanyaannya orang, Bu boleh nggak orang Kristen ditato? Itu Taurat. Tapi sekarang orang Kristen tuh dipimpin oleh Roh Kudus, ngikutin aja pimpinan dan kehendak Roh. Dan kalau kita betul mengikutinya, hal-hal yang memang ini, apalagi sudah tertulis di firman, atau memang tidak berkenan di hati Tuhan, ya akan menyadarkan kita Roh Kudus itu. Jadi di sini apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Roh atau tidak? Tato dalam tubuh kita itu sesuai dengan kehendak Roh atau tidak? Nah, kita harus menjadi orang Kristen yang seperti itu. Makanya kelahiran baru orang Kristen perlu sekali. Jangan kita menjadi orang Kristen yang karena turunan. Orang tua saya, kakek moyang di atas saya semua Kristen, masa saya nggak Kristen? Nggak gitu, harus mengalami kelahiran baru supaya kamu sadar sekarang kamu manusia ciptaan baru, jangan lagi hidup seperti manusia lama. Nah, jadi di dalam Tuhan selalu ada solusi, selalu ada pemberesan, karena Tuhan menghendaki kita sempurna, tak bercacat. Amin. Oke, kita berdoa yuk. Bu, siap. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bertato, entah tato itu sebelum bertobat atau sesudah bertobat, tapi biar mereka menyadari bahwa tubuh mereka bait Allah yang kudus, bahwa firman juga menyatakan kita jangan merajah atau melukai tubuh, dan juga tato itu ada spiritnya. Dan biar setiap saudara seiman betul-betul sudah lahir baru, sehingga roh yang baru atau Roh Kudus dalam rohnya memberi kesadaran yang nyata, yang real. Apa yang mereka lakukan termasuk di tato itu berkenan di hati Tuhan atau sesuai kehendak Roh atau tidak. Karena kami orang-orang perjanjian baru bukan masalah boleh tidak boleh, karena kami sudah tidak di bawah hukum Taurat, tapi kami di bawah hukum kasih karunia atau kasih anugerah. Tapi hal seperti perlu kami bereskan dalam Tuhan, karena adanya Tuhan Yesus dalam perjanjian baru itu menjadi solusi bagi setiap kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dan urapan Roh Kudus mengalir sehingga setiap anak-anak Allah betul-betul tubuhnya mirip bait Allah yang kudus dan memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya saudara diberkati. Silahkan saudara sampaikan masalah saudara dengan WhatsApp ke nomor 0895 6323 58989. Kami akan tunjukkan solusinya atau jawaban dari firman, dan kami akan dukung dengan segenap hati. Yesus sahabat kita, dia selalu membawa kita menemukan jalan keluar dan masuk dalam kemenangannya. Haleluya. Amin.